Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu siapa yang diselamatkan. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bertanya kepada Yesus perihal jumlah orang yang diselamatkan. Yesus malah menganjurkan agar kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Jawab Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kita pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama. Lukas 13 ayat 25 mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah. Tugas kita adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kedua, orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakkan. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan demikian, kita bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Tuhan menyelamatkan mereka yang dikehendaki dan dikenalnya. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama di dalam kerajaan Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari ayat 24a ini. Pertama, pintu yang sesak. Ini menggambarkan bahwa hidup Kristen itu bukanlah hidup yang mulus dan enak, tetapi sebaliknya sangat berat dan penuh dengan kesukaran. Alangkah berbedanya ajaran Yesus ini dengan ajaran populer zaman ini yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti akan kaya, sembuh dari semua penyakit, bebas dari semua problem. Yang kedua, berjuanglah. Kalau ini merupakan cara untuk mendapat keselamatan, apakah itu berarti bahwa Yesus mengajarkan doktrin sesat, keselamatan karena perbuatan baik? Tentu saja
Tidak. Karena di mana-mana Yesus mengatakan bahwa kita bisa selamat karena iman atau percaya. Lalu mengapa di sini ia berkata bahwa untuk selamat kita harus berjuang? Karena iman yang benar pasti akan menyebabkan orang berjuang. Orang yang hanya mengaku sebagai orang percaya tetapi tidak mau berjuang, jelas sebetulnya bukan orang percaya. Filipi 2 ayat 12. Kalau saudara masih beranggapan bahwa ikut Kristus itu bakal enak dan mulus jalannya, atau kalau saudara adalah orang yang datang ke gereja hanya untuk berhura-hura belaka, maka renungkanlah arti dari perintah. Berjuanglah yang diberikan oleh Yesus ini. Namun kita juga butuh berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus memperingatkan bahwa kita bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Jadi kita harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah mengapa kita harus selalu mendengarkan dan taat pada firman-Nya. Inilah ciri bahwa kita telah mengenalnya. Orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang mau terus-menerus berjuang untuk melakukan setiap perintah Tuhan dan ajaran-ajaran yang sudah dia dapat dan dia aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bersyukurlah jika Tuhan telah berkenan menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berdoalah juga agar setiap orang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu yang sangat luar biasa, yang selalu setiap hari mengingatkan kembali kepada kami supaya hidup kami hanya bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan bimbing, pimpin langkah-langkah kami. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.